Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap kita tetap baik, antusias, bersemangat dan diberkati saat kita belajar firman Tuhan. Dan juga pembelajaran ini adalah pendampingan terhadap program Gemar Baca Alkitab, di mana kita belajar membaca firman Tuhan secara teratur, secara berdisiplin, lalu dibantu dengan memberikan pembahasan, sehingga kita bisa paham apa yang ada dalam firman ini. Pada hari ini, bacaan kita adalah dari Mazmur 135, hanya Tuhan yang patut dipuji. Mungkin saudara-saudara sekalian, waktu belajar sekolah ya, dari SD sampai sekolah menengah atas, pernah bertemu dengan pelajaran sejarah tentu? Ya pasti. Nah, berapa di antara Bapak Ibu yang ketika mendengar kata sejarah, aduh bosen. Apalagi mungkin kalau dengar khotbah yang ada latar belakang sejarahnya, sepertinya membosankan. Ya tentu banyak sekali saya mendengar kritik itu, ungkapan itu, karena saya sendiri adalah seorang dosen dan pengajar sejarah. Baik sejarah peradaban dunia maupun dalam sejarah Alkitab. Nah, tentu sebenarnya kalau kita cuma belajar sejarah itu cuma bicara orang mati, bicara tempat, peristiwa, memang nggak ada menariknya, akan sangat membosankan. Tetapi bila kita melihat bagaimana karya Tuhan di dalam sejarah, maka kita akan kagum. Di dalam bahasa Inggris kata sejarah itu history. Nah, biasanya orang mengatakan ini sebagai his story. Kisah Tuhan. Kisah penebusan Tuhan. Kisah perjalanan umat Allah bersama dengan Tuhan lewat peradaban sejarah. Nah, saudara-saudara, hari ini penjelasan firman Tuhan yang akan kita bahas dalam Mazmur 135 akan penuh dengan semangat, karena ini sebenarnya kisah sejarah dan kita percaya bahwa kita akan mendapatkan banyak sekali berkat dari penjelasan firman pada hari ini. Mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita fokus memuji Tuhan pada saat ini lewat penyembahan ini. Haleluya. Sungguh Engkau layak Tuhan. Kau sangat baik dalam hidup kami. Terpujilah Kau Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Kebaikan dan kasih setia-Mu kami nyanyikan sepanjang hari. Haleluya. Datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya.
Ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia.
Ajaiblah namamu di atas segala nama-nama yang ada, yang bisa disebut di bawah kolong langit ini Tuhan. Engkau telah percayakan itu di dalam Yesus Kristus, bahkan kepada gerejamu. Sehingga kami memiliki otoritas di atas firman-Mu ini. Sebagaimana kami memberitakan firman, maka otoritas Allah akan turun. Menyertai pemberitaan firman ini, membawa kesembuhan, membawa kelegaan, kelepasan, dan penghiburan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sungguh hanya Tuhan yang layak untuk dipuji dan menerima semua penyembahan dari umat yang telah ditebusnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 135 dari isinya, walaupun ini adalah mazmur pujian, tetapi dari isinya merupakan mazmur sejarah. Nah, mazmur ini sama dengan Mazmur 78, 105, 106, dan 136. Masih ingat sebuah perkataan dari presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dalam sebuah pidatonya. Dia beri judul Jas Merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mengapa? Karena Alkitab sendiri justru banyak memberikan fakta-fakta sejarah. Bukan saja untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi itu benar, tepat. Tetapi karena di dalam pelajaran di masa lalu, kita bisa memetik banyak prinsip kebenaran. Dari kegagalan maupun keberhasilan, kita belajar apa yang menjadi karakteristik Allah. Dan bagaimana Allah menyertai umatnya. Bagaimana Allah berjalan bersama umatnya. Apa yang membuat umat Tuhan itu gagal, berhasil, menang. Semua itu ada faktor Allah di sana. Dan ini memberikan kepada kita sebuah keyakinan penuh dan identitas. Siapa kita? Nah, saudara-saudara, umat Israel itu kuat sekali memahami sejarah. Satu kali saya pergi ke Museum Holocaust di Israel. Dan ini jarang sekali orang mau pergi ke sana kalau tur-tur rohani. Tapi saya sengaja bawa mereka karena hari itu adalah hari memperingati Holocaust. Di mana 6 juta orang Yahudi mati dibantai di dalam Perang Dunia Kedua, khususnya di kamp-kamp konsentrasi yang ada di Eropa. Sampai di sana kita melihat gambar-gambar yang sangat meluluhkan hati kita. Beberapa bahkan tidak kuat untuk melihat foto-foto dan fakta-fakta itu. Lalu saya melihat sekumpulan anak-anak muda 19-20 tahun. Mereka pakai seragam tentara. Lalu saya tanya sama mereka, kamu ngapain di sini? Oh iya, kita lagi dibawa juga. Sama-sama tur ke sini, Pak. Oh ya? Kenapa? Dia bilang, kami ini wajib militer. Tetapi kami mesti tahu, mengapa kami berperang? Mengapa kami harus mempertahankan negara kami? Mengapa kami harus bersedia mati? Karena kami harus tahu dan letak identitas kami ada di dalam sejarah-sejarah bangsa kami. Termasuk kami akan menghindari genosida ini, pembantaian massal ini tidak lagi terjadi kepada bangsa kami. Anak-anak muda tertanam identitas mereka. Siapa mereka? Sehingga mereka bersedia dipanggil kapanpun ketika negara memerlukan mereka. Mereka punya masa depan, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi ahli IT, mau jadi pengusaha. Tapi mereka harus sadar semua itu karena identitas yang diletakkan sebagai umat perjanjian. Dan itu penting buat mereka. Nah, saudara-saudara, Mazmur pujian ini menghadirkan pujian, tetapi juga menghadirkan karya dan penyertaan Tuhan Yahweh kepada bangsa Israel sepanjang perjalanan hidup mereka.
Kalau secara struktur kita melihat Mazmur ini dibagi 3 bagian. Bagian pertama ayat 1 dan 2. Yaitu ajakan untuk memuji Tuhan. Ini biasanya pola umum dari Mazmur pujian kan. Selalu ada panggilan, ada ajakan. Haleluya, marilah kita memuji Tuhan. Nah itu panggilan. Nah di sini dibuka dengan haleluya. Jadi ini ciri khas dari Mazmur pujian. Dibuka dengan ajakan, pernyataan, pujian kepada Yahweh. Lalu kemudian bagian kedua dari ayat 3 sampai 18, alasan mengapa kita memuji Tuhan. Khususnya kepada bangsa Israel, mereka sadar mereka itu adalah bangsa pilihan. Dipilih oleh Allah. Lalu kemudian mereka melihat bagaimana Allah melindungi mereka. Membebaskan mereka dari Mesir. Lalu kemudian mereka melihat keunggulan Yahweh. Ketika mereka berjalan bersama Yahweh, mereka diberikan kemenangan terhadap raja-raja di sekitar daerah Transyordan. Daerah-daerah kuat, tapi bisa dikalahkan oleh orang Israel. Lalu kemudian, bukan cuma itu, mereka juga mendapatkan berkat tanah negeri Kanaan. Dan mereka bisa menang di negeri Kanaan itu. Mereka mengalahkan dewa-dewa dan bahkan ilah-ilah yang disembah. Lalu yang ketiga, ajakan pembaharuan untuk memuji Tuhan kepada segenap bangsa Israel. Termasuk itu bangsa, para imam, Bani Lewi, orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan. Semua yang ada di Sion pada saat itu. Mereka yang bahkan tinggal di pusat kota yaitu Yerusalem. Di Bait Suci. Supaya semua ini membuat sebuah perjanjian lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah Mazmur ini kayak sandwich, ya, kayak roti lapis, dibuka dengan haleluya, ditutup dengan haleluya. Gitu, saudara lihat, ya inclusio istilahnya. Jadi dibuka dengan pujian, ditutup dengan pujian. Jadi ini sungguh sebuah Mazmur hanya untuk memuliakan Tuhan, tetapi dari sudut pandang sejarah. Itu sebabnya belajar sejarah itu nikmat. Karena kita bisa belajar di tengah-tengah kita bernyanyi, memuji, kita mengingat apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Jangan pernah lupa, dikatakan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang membuat Daud bisa berani melawan Goliat? Dari sudut pandang badan jauh kemana-mana. Apa yang membuat dia bisa punya jaminan? Karena dikatakan apa? Tuhan yang membebaskan aku. Melawan singa, melawan beruang. Tuhan yang sama. Yang telah memberkati aku di masa lalu. Tuhan yang sama sekarang akan menyertai aku. Jadi kita bisa melihat karya-karya kebaikan Tuhan di masa lalu itu harus kita jadikan sebagai referensi. Untuk kita mengatakan kalau Tuhan setia di masa lalu maka Tuhan akan setia pada saat ini juga. Dan Tuhan akan setia di masa depan. Jadi itu prinsipnya. Nah memuji nama Tuhan ini sangat spesifik ya. Dikatakan pujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan. Bless the name of the Lord. Memuji nama Tuhan. Nama arti bukan hanya karakter identitas tapi juga nama mencerminkan karakter. Makanya orang Yahudi itu selalu nama mereka itu harusnya selalu punya nama Tuhan di situ. Apakah pakai unsur El atau pakai unsur Yah? Daniel, Samuel, Azael, Hanayah, Azaria, Elia, Yeshua. Itu. Karena apa? Identitas mereka itu terkait dengan nature-nya Tuhan. Nah apalagi kalau nama Tuhan. El Shaddai, El Gibor, El Elek. Ini semua adalah nama-nama Tuhan menunjukkan karakternya. Jadi saudara-saudara pada waktu kita memuji nama Tuhan, kita memuji karakternya. Seperti misalnya kita bilang dia Allah yang kudus, perkasa, penyayang, pengasih, adil, benar, penuh dengan kasih setia Tuhan. Begitu caranya kita kalau mendeklarasikan pujian kita kepada Tuhan. Ingat karakternya. Bahkan kita mengatakan Tuhan engkau maha besar,
melampaui segala Allah yang ada di bumi. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang menggenapi semua yang engkau kehendaki dan engkau rencanakan. Ya, begitu. Kalau kita mendeklarasikan, memuji Tuhan. Kalau misalnya nanti ada kesempatan, mari kita memuji Tuhan. Mari kita lepaskan syukur kita. Maka kita bukan sekedar berbahasa lidah, tapi lebih dari itu, mari kita juga mendeklarasikan dengan jelas. Ingatkan, puji Dia dengan mendeklarasikan karakternya. Sebab engkau baik Tuhan. Sebab engkau setia. Kasih setiamu melampaui hidup ini. Nah itu dia. Forget not all his benefits. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan. Lalu kemudian setelah panggilan memuji Tuhan itu. Maka kemudian ayat 3-18. Kita melihat alasan pujian itu adalah Tuhan memilih Yakub bagi dirinya. Dan memperlihatkan kasihnya yang hebat. Nah kita tahu ya, di dalam kitab Pentatuk, alasan Tuhan memilih Israel bukan karena mereka bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan bangsa yang kaya. Dikatakan sebaliknya, keadaan mereka itu adalah bangsa yang kecil, lemah, dan miskin. Tetapi ya dibanding dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Tetapi Yahweh telah memilih keturunan Abraham, keturunan Yakub, dan semua keturunan berikutnya. Karena Ia mengasihi dan menyayanginya. Dengar baik, ini gambaran Injil di Perjanjian Lama. Bahwa kita bukan dipilih karena kita hebat, karena kita saleh, karena kita benar, bukan. Allah yang menetapkan pilihannya lebih dahulu kepada kita. Kita dikasihi, kita ditebus oleh Allah lewat pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Bukan karena kita layak. Kita ini, nasib kita digambarkan dalam Efesus pasal yang kedua ayat 1-3. Bahwa dikatakan kita ini dulunya adalah orang-orang yang berontak. Orang-orang yang hidup di dalam keinginan roh pendurhaka. Orang yang mati secara rohani. Orang yang layak untuk dibinasakan. Aduh, rasanya tidak ada masa depan kepada manusia yang digambarkan oleh Paulus. Dan karena ini kepada jemaat di Efesus, mereka ini sebelumnya latar belakangnya penyembah berhala, mereka orang kaya juga. Mereka orang-orang yang berada karena Efesus itu kota kaya. Orang pintar karena di situ juga pusat intelektual. Tetapi dikatakan di depan Tuhan, aduh kamu itu berontak, kamu itu lemah, kamu itu mati, kamu itu layak untuk binasa. Tetapi ayat 4 Efesus 2 itu dikatakan tetapi Allah yang kaya akan rahmatnya. Nah, lihat sama. Allah yang memilih Israel. Allah yang menetapkan. Allah yang menyayangi mereka. Jadi itu dasar kita. Untuk kita berdiri bersama dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Karena kita ditebus. Lalu kemudian dikatakan Israel dipilih dan ditebus dari Mesir. Dan dari kekuasaan Firaun. Serta menyertai dan melindungi bahkan memberikan kemenangan-kemenangan. Melawan raja-raja yang hebat, yang kuat. Baik di daerah Transyordan maupun di daerah Kanaan. Yang sekarang menjadi wilayah kekuasaan Israel. Dan kemudian memberikan mereka warisan itu. Negeri Kanaan itu. Nah, bukan hanya itu saja. Kalau kita lihat di ayat 14. Sepertinya pemazmur mengutip Ulangan 32 ayat 26. Bahwa Tuhan akan melindungi dan membela mereka yang tertindas. Yahweh menjadi pembela mereka yang lemah, mereka yang miskin, mereka yang tertindas. Dan sekaligus membuat mereka bukan cuma sekedar dibela, tapi diberikan kemampuan untuk menang. Wow, luar biasa.
Dan itu gambaran kita sekarang. Seringkali kita tuh ditindas karena iman kita. Kita ditindas, kita dianiaya, kita diperlakukan tidak adil. Tapi jangan khawatir. Karena Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan membela kita. He will fight for us. Itu ibarat ayah yang tidak mengizinkan anaknya dirundung, dibully oleh orang lain. Ada satu kali kejadian ketika anaknya dirundung, dia bilang gini, ayo jangan berani sama anak-anak, ayo bapak-bapaknya yang berantem. Pertama saya pikir ini orang kayaknya kurang kerjaan. Tapi sebenarnya di dalam konsep Allah begitu. Umat ini, manusia ini, saudara yang ribut ini, itu pertarungan Allah dengan ilah-ilah sebenarnya. Dan perjanjian lama itu, Allah dengan dewa-dewa, Allah dengan Baal. Dan itu efeknya kepada bangsa. Nah saudara, sepanjang perjalanan bangsa Israel kita tahu mereka berulang kali ditindas. Tetapi Yahweh juga melihat bangsa Israel ini kadang-kadang kepala batu ya. Orang Belanda bilang kopeh gitu. Ya, keras kepala. Kepala skop. Nah saudara, artinya ini ngeyel gitu loh kalau bahasa kita. Ya, susah dibilangin. Bolak-balik gagal terus, menyembah berhala terus. Pindah satu tempat ke tempat lain, menyembah berhala terus. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, Allah mengizinkan mereka ditindas. Tetapi ketika mereka berseru, dalam Hakim-Hakim kita melihat ini siklusnya. Mereka berseru, mereka bertobat, Tuhan datang lagi untuk menjamah mereka. Nah, di dalam ayat 15 sampai 18, kita bisa melihat bagaimana kualifikasi dan gambaran berhala. Berhala yang dikatakan punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mulut tidak bisa berbicara. Dan kemudian mereka membuat sama seperti mereka. Nah di sini, ini hakikat dari berhala, idol. Lalu dibanding dengan apa ini? Dibanding dengan ayat 6 sampai 14. Allah mendengar, melihat, memperhatikan dari sorga, dan menolong mereka. Nah ini bedanya antara Allah dan berhala. Nah gambaran berhala di dalam ayat 15 sampai 18 ini menunjukkan mereka yang menciptakan berhala, yaitu manusia sendiri kan. Dari kreativitasnya, kelihatannya itu karena keren sekali berhala itu diukir, dibikin mungkin kasih emas atau apa. Bikin indah atau sekalian menakutkan. Kan begitu kan, kadang-kadang ada dewa-dewa yang digambarkan tuh menakutkan sekali. Mereka keluarin duit banyak, mereka keluarin kreativitas yang luar biasa. Lalu kemudian hasil dari kreativitas ini membuat orang kagum. Nah lalu mereka nyembah. Kasih sesembahan, kasih sesajen dan semuanya ini. Padahal kita tahu ini patung, ini penipu yang tidak berdaya. Yang diciptakan hanya dari karya manusia. Dan akhirnya manusia itu menjadi seperti berhala yang diciptakan. Ayat 18 ini prinsipnya. Mereka yang membuatnya, yang membuat berhala itu akan menjadi sama seperti berhala itu. Demikian juga semua orang yang percaya kepada berhala itu akan menjadi seperti berhala itu. Apa akibatnya? Akibatnya seperti berhala itu. Tidak berdaya, hanya menjadi penipu. Kalaupun itu berhala dikuasai oleh kuasa kegelapan, maka kamu sedang menyembah roh-roh jahat. Makanya penyembahan berhala itu begitu ditentang Tuhan. Karena kamu menjadikan mereka lebih rendah. Manusia yang kemuliaan Allah itu lebih rendah daripada yang dia inginkan. You can be the same. Atau you will be the same like whom you worship. Itu prinsipnya di sini. Kamu menjadi serupa dengan apa yang kamu sembah, apa yang kamu buat. Dan ini sebenarnya ya, ayat 18 ini, inilah moto dari gerakan New Age. Ini dia moto mereka. Dan ini tanpa sadar mulai banyak mempengaruhi cara berpikir dan bahkan iman banyak orang Kristen modern. Apa dikatakan? Kamu bisa jadi Allah.
Kamu bisa menjadi seperti yang kamu ciptakan dalam alam pikiranmu dan alam imajinasimu. Hati-hati dengan itu. Hati-hati dengan imajinasi kita. Hati-hati dengan apa yang kita ciptakan. Berhati-hati dalam membangun imajinasi palsu dan buatan manusia tentang Allah yang kita sembah. Ini sebuah penyembahan yang tidak berkenan kepada Allah. Seringkali kita membayang-bayangkan untuk menyembah Tuhan. Padahal Alkitab sudah mengatakan, sembahlah Dia berdasarkan karakternya. Dia baik, Dia adil, Dia benar, Dia suci. Dia penuh dengan kasih sayang. Bukan dengan bagaimana kita menggambarkan Dia. Siapa Allah? Lihat di firman. Dan di atas dasar itulah kita menyembah. Makanya selalu dikatakan kita adalah penyembah yang menyembah dalam roh yang sudah dilahirkan kembali dan kebenaran. Ini bukan perasaan, kebenaran. Nah, Paulus menegaskan ini kembali tentang bahaya penyembahan berhala. Saya mau mengajak kita membaca Roma 1 ayat 18 sampai dengan 23. Mungkin agak panjang, tetapi ini penting. Sebab murka Allah telah dinyatakan dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, itu karakter Tuhan, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat tampak dan dipahami dari karya-karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka tidak dapat berdalih. Nah ini Allah memperkenalkan dirinya disebut sebagai wahyu umum. Allah memperkenalkan dirinya lewat ciptaan, lewat karyanya, lewat semesta. Tetapi wahyu umum ini tidak membuat orang selamat dan masuk surga. Allah menyatakan secara khusus lewat firman, lewat Alkitab, dan lewat Yesus Kristus. Lalu kemudian kita baca 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka menyatakan diri berhikmat, padahal mereka telah menjadi bodoh. Kenapa mereka menjadi bodoh? Ini alasannya ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, artinya yang kekal, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Dengan burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang melata. Makanya saudara lihat ada berhala-berhala itu bentuknya ular, hewan, kaki 4, macam-macam. Saudara-saudara ada yang menyembah itu sampai 33 juta dewanya. Wah, banyak sekali. Semua dijadikan dewa, semua dijadikan penyembahan. Dan itulah yang menjadikan mereka bodoh. Akhirnya mereka sama dengan yang mereka sembah. Lah kalau yang mereka sembah itu misalnya, mohon maaf, mereka ada menyembah babi misalnya. Atau menyembah kecoa. Maka tanpa sadar mereka menurunkan ilmu mereka atau standar dan kehormatan mereka menjadi seperti kecoa. Karena dikatakan menjadi seperti yang mereka sembah. Kelakuan binatang itu menjadi kelakuan mereka. Misalnya kita sembah ular atau monyet. Maka kelakuan mereka menjadi kelakuan kita. Karena itu Mazmur ini mengingatkan betapa berbahayanya berhala itu. Dan tidak layak untuk kita kerjakan. Lalu ditutuplah Mazmur ini dengan penutup dalam ayat 1 dan 2. Yang berulang-ulang diucapkan itu kata bless, beraku atau beraka. Pujilah Tuhan. Nah, lalu dia mulai dorong pujilah Tuhan. Semua kelompok-kelompok. Pujilah Tuhan. Dikatakan, hai Israel. Hai kaum Harun, imam-imam. Hai kaum Lewi, para penyembah-penyembah. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Pujilah Tuhan.
Dan terpujilah Tuhan dari Sion. Dia yang berdiam di Yerusalem. Karena pada waktu itu digambarkan dengan bait suci yang ada di Yerusalem. Dan karena Tuhan yang kita sembah itu baik, dahsyat, maka semua orang tanpa terkecuali dipanggil untuk menyembah Tuhan. Hanya Tuhan dan bukan berhala yang lain. Nah, sebagai tanggapan kita bagaimana saudara? Sederhana, ada 3 hal. Yang pertama, hanya Allah Tritunggal yang kudus, Allah yang esa, yang merupakan Allah yang benar dan yang sejati, yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Allah telah menyatakan dirinya kepada kita lewat Yesus Kristus dan firman yang diwahyukan. Temukan kebenaran itu di dalam Kristus dan di dalam firman-Nya. Dan yang ketiga, lewat Kristus dan firman-Nya ini, Ia menuntun kita, memelihara perjalanan hidup kita. Dan oleh karena itu, Ia satu-satunya yang dapat dipercaya. Sehingga ketika kita membaca dan menyanyikan Mazmur 135 ini, saya mau mengajak kita semua, marilah kita mengingat Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada kita. Dan melalui perjalanan sejarah hidup kita, atau sejarah bangsa kita, sejarah umat manusia, bahwa Ia membuktikan kebaikannya dan kehebatannya. Sehingga karena alasan ini, kita akan terus-menerus bisa memuliakan namanya sepanjang hidup kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan bertemu di kesempatan berikutnya. Shalom.